kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena kondisi dari dasar negara bangsa Indonesia, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula mencerminkan dalam pri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usul dari saya. Mohon dipertimbangkan. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusannya tentang dasar negara. Menurut saya, setelah memikirkan ini semalam saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Benar kata Mr. Muhammad Yamin bahwa fondasi dari dasar negara adalah bangsa ini. Saya hanya menjelaskan lebih dalam pendapat dari M.M. Muhammad Yamin. Untuk itu, sila pertama sebaiknya berbunyi kebangsaan Indonesia. Negara kita ini negara tentang mufakat atau demokrasi. Kita ketahui bahwa negara kita ini sudah ada berbagai tradisi yang sesuai dengan keturunan agama, yang hal ini tidak bisa dipisahkan oleh rakyat kita. Maka sebaiknya kondisi tentang ketuhanan yang berbudaya. Benar juga Pak Insinyur Soekarno. Terima kasih pada para anggota yang telah menyumbangkan idenya. Akan tetapi mengenai pelaksanaan rumusan dasar negara ini secara resmi akan dibahas kembali oleh Panitia 9. Untuk itu saya menunjuk pada Bapak Insinyur Soekarno sebagai pimpinan Panitia 9. Saya mohon hasil rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Baik Pak, saya akan berusaha sekuat tenaga bersama anggota Panitia 9 akan menghasilkan rumusan seperti yang Bapak harapkan. Pendapat Insinyur Soekarno adalah dan para anggota yang mengusulkan rumusan dasar negara dibahas kembali oleh Panitia 9 yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini anggotanya terdiri dari Mr. Ahmad Ramis, Abdul Kahar Muzafir, Ahmad Subajo, Mr. Muhammad Yamin, dan D.S. Muhammad Hatta. Saya setuju dengan usulan Soekarno karena kelima bapak perlawanan yang berbudaya itu sesuai dengan tuntutan agama. Tetapi alangkah lebih baik apabila diubah menjadi sila pertama yang menurut saya berbunyi ketuhanan dan dengan menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Benar juga itu Pak Kiai. Saya setuju pendapat Wahid Kasim, disetujui oleh semua anggota, begitu pula dengan Insinyur Soekarno. Akhirnya Panitia 9 mendapat rumusan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta Jakarta Charter. Mengetahui sila utama dari Piagam Jakarta ini, makna dari semua Jakarta mendapat keberangkatan dari Asia Timur akan isi Pancasila itu. Tokoh pemberontak. Pak, saya tidak setuju dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Iya benar Pak, kami tidak setuju dengan sila itu. Pak, kami hanya minta diubah Pancasila pada sila pertama karena di Indonesia ini terdapat beragam agama selain Islam. Apabila sila ini digunakan, maka ini akan membedakan agama. Kami mengakui Bapak seorang Muslim, tapi bersikap toleransi terhadap kami yang
Iya, saya akan berusaha mewujudkan apa yang kalian usulkan itu. Syariat Muhammad Hatta pun menemui 4 pemuka agama Islam untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Kita harus toleransi dengan agama non-muslim. Wajar saja mereka memberontak karena mereka merasa warga Indonesia yang tidak dianggap siapa-siapa. Ya, saya setuju. Jika sila pertama diubah agar ada toleransi antar umat beragama sehingga bisa terwujud kerukunan antar umat.